Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukmawati Lestari SPD dengan nomor UKG 2016 99544530, NIM PPG 10546115520 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Mata pelajaran Bahasa Inggris siap untuk melaksanakan uji kinerja hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMPN 1 Labakan Kabupaten Pangkep, dan sementara kita lagi melakukan perekaman untuk uji kinerja di Google Meet dengan materi pembelajaran yaitu label pada makanan atau label of food, drink and medicine. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, my beloved students. How are you today? Good morning. How are you today? I'm fine. I'm fine. I'm fine. Okay, I'm thank fine. you for your art. Okay, now for today, before we to learn the start our lessons, the first we will to pray together before we begin start our lesson. Okay, and I ask to Alika Putri for leader your friends to pray together before start our lesson. Oke, silahkan Alika Putri pimpin doanya untuk teman-temannya. Kita doa bersama dulu. Before our lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my God, at this moment we will start our lesson, so that we please open our mind in order that we can understand our lesson. Allow our prayer. Amin. I will to check the list attendance for today. Saya present, okay? Alika Putri. Present, ma'am. Anida Magafiratul. Present, Anida. ma'am. Aprilia Sisa. Present, ma'am. Siti Marhaini. Present, ma'am. Sri Hardini. Present, ma'am. Okay, thank you for your attention today and your participation Google Meet. Next, before we start our lesson, so this today we will learn about the label of food, drink, and medicine. But before to continue our material, I will to show you. Saya akan menunjukkan kepada kalian ya. Nanti Ibu bertanya, ada pertanyaan, silahkan dijawab. Ini tentang game. Ada game yang Ibu sudah buat yang berhubungan dengan label of food, drink, and medicine. Oke, silahkan ini nanti Ibu share screen, kemudian kalian jawab ya. Content. 43 grams. Ini apa? Konten? Yes, content. Oke. Yang lain? Setuju? Konten atau isinya? Yes, ya? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Betul. Next. Best before Expired date. and Expiration date. expired date. Oke, expired date atau tanggal kadaluarsa. Oke. Store in a cool dry place. Ini apa? Stoknya di mana? Direction to store. Oke, direction to store. Direction To store. Direction. Banana oatmeal. Brand of product. Jadi mereknya adalah Banana Oatmeal. Oatmeal. Oke. Ya. Sudah betul. Nah, untuk manfaatnya mempelajari informasi tersebut,
Di antaranya adalah mengetahui dari kualitas produk tersebut, memberikan kita informasi detail tentang produk tersebut, dari nama produknya, dari komposisinya, dari tanggal expirednya, dari kapan produksinya, kemudian menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jika misalnya makanan tersebut atau produk tersebut sudah kadaluarsa, sebaiknya tidak perlu lagi dikonsumsi atau dibuang untuk ini menjaga kesehatan kita. Karena kapan kita memakan atau mengkonsumsi produk yang sudah kadaluarsa, akibatnya adalah keracunan makanan atau keracunan obat jika ada obat yang sudah dikadaluarsa kemudian dikonsumsi. Jadi itu sebagian kecil untuk manfaat ini ya, manfaat kita mempelajari informasi label dari makanan, minuman, dan obat-obatan. Oke, untuk hari ini, for today, we will to learn about the label of food, drink, and medicine. Untuk kompetensi dasarnya dan kompetensi inti dengan indikatornya, Ibu akan sampaikan di PowerPoint berikutnya ya, atau materi selanjutnya. Kemudian sebelum nanti lebih lanjut untuk materinya, Ibu akan bagi kelompok dulu. Ada 3 kelompok karena kita sudah 9 orang di sini. Ibu bagi kelompok ya. Kemarin Ibu sudah bagi kelompoknya di WA ya, grup WA. Ada 3 kelompok, sudah Ibu bagi share untuk tugasnya. Sebentar kita presentasi. Oke, ini kelompok 1 saya sebutkan dulu ya. Ada Aprilia, Wahyudin, Kalbi, Siti Marhaini. Kemudian kelompok 2-nya ada Alika, Nurul Fajriani, Sri Hardini. Kelompok 3, Anida, Rizwan, dan Elvina. If you want to buy a product such as food, drink, or medicine, what do you usually see before buying it? Many people usually look at the packaging of the product, and then they are going to see the picture of the product, and then they will read the information in the packaging. All the information that we can find in a packaging of a product is called label. Ketika kita ingin membeli makanan, minuman, ataupun obat, biasanya kita melihat kemasan dari produk tersebut. Kita biasa melihat dulu gambar dari produk tersebut, kemudian membaca beberapa informasi yang terdapat dalam kemasannya. Informasi yang terdapat dalam sebuah kemasan suatu produk disebut sebagai label. What is label? Label is printed information attached on a particular article or container of a product. Label adalah informasi tertulis yang dicetak pada sebuah benda atau kemasan suatu produk. Where can we find label? We can find labels in a food package, drink package, medicine package, and any other kind of package of a product. Kita bisa menemukan label di setiap kemasan suatu produk, entah itu produk makanan, minuman, obat, dan sebagainya. What is the function of label? The first, it is to get detailed information about the products. Dengan membaca label, maka kita akan mendapatkan informasi yang lengkap tentang produk tersebut. Second, it is to choose the healthy and safe product. Dengan membaca label, kita bisa memilih produk mana yang aman dan sehat untuk kita konsumsi. The third, it is to avoid negative effects of a product. Untuk menghindari efek-efek negatif dari suatu produk, kita bisa memilih produk mana yang sesuai. And the fourth, it is to get the best result of consuming any products. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari mengkonsumsi suatu produk. Jadi dari berbagai produk yang ditawarkan di pasaran, dengan membaca labelnya, maka
kita bisa memilih produk mana yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan kita. What information can we get in a label? There are some parts of labels. The first is called name or brand of the product. It is usually written in big letters. Nama atau merek suatu produk biasanya ditulis dalam huruf besar. Second, description. It is usually written under the name or brand of the product. Deskripsi biasanya menunjukkan produk apakah itu, dan biasanya ditulis di bawah nama atau merek dari produk tersebut. Third, contents or amount. For solid products, it is usually written in gram or milligram. And for liquid products, it is usually written in liter or milliliter. Lay's Classic. It is called the name or brand of the product. Here it is written down potato chips. It is called as description. Bagian ini menunjukkan bahwa produk yang disebut Lay's Classic adalah berupa potato chips. Net weight 28.3 gram. It is called as contents or amount. Here it is written down ingredients: potatoes, vegetable oil, sunflower corn, and for canola oil and salt. It is called as ingredients. Inilah bahan-bahan dari produk tersebut. And here we can see the nutrition facts. In this part we can see it is written down 03, 23, 21. It is called as expiry date. The second we are going to Okay, this is about label. And next. Oke, ini tadi kita sudah nonton videonya ya lewat YouTube. Oke, next I want to one of you here to reading the kompetensi dasar and indikator. Please, Rizwan, can you help me to read this? Kompetensi dasar 3.1. Membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk label, dengan meminta dan memberi informasi terkait makanan atau minuman, obat, sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.3. 4.3. Menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk label pendek dan sederhana terkait makanan dan atau minuman dan obat. Indikator 3.3.1. Mengidentifikasi berbagai informasi yang tertera di label makanan atau minuman. 2. Menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan pada label makanan atau minuman dan obat. 3.3.3. Menentukan unsur kebahasaan, fungsi sosial, struktur teks dari dalam teks label makanan atau minuman dan obat yang dijual dalam bentuk kemasan. 4.3.1. Menuliskan informasi tentang makanan, minuman ke dalam label analisis. 4.3.2. Mempresentasikan
Maaf, Meng, tidak kentara. Mempresentasikan hasil analisis secara lisan di depan kelompok lain. Ini nanti yang akan kita lakukan ya, presentase hasil analisis dari label yang Ibu sudah bagikan kemarin untuk ininya, presentasenya. Oke, next. Selanjutnya untuk tampilan berikutnya. Anida Magafriatul, can you help me to read this? Yes, ma'am. Okay, silakan. Time is yours. What is the label? Label is an information contained in the out packing of the product of or goods. Label are information contained in certain product packing. The purpose is to give detailed information about a product. Oke. Jadi apa itu label? What is the label? Label adalah informasi yang terdiri dari atau yang berada di luar packaging ya atau kemasan sebuah produk. Kemudian labels are information contained in certain product. Jadi label juga memberikan informasi detail tentang produk tersebut ya. Jadi tujuannya adalah memberikan informasi tentang sebuah produk. Next, the slide. Okay. Yes, ma'am. Social function of label. H. To give detailed information of the product. Untuk memberikan informasi rinci tentang sebuah produk. Oke, lanjut. It used to identify type, size, brand, product line, manufacturer, and other product-specific information to inform the consumer and encourage a purchase. B. To choose healthy and safe product. Agar dapat memilih produk yang sehat dan aman. C. To avoid harmful effect. Untuk menghindari efek-efek samping yang membahayakan. Oke, jadi ini fungsi sosial dari label ya. Tadi Ibu sudah jelaskan agar dapat memilih produk yang sehat dan aman. Untuk yang masalah obat-obatan dan makanan harus diperhatikan dulu informasi tentang labelnya. Kemudian untuk menghindari efek samping yang membahayakan, misalnya obat ya, gunakan obat yang sesuai dengan penggunaannya. Jangan gunakan obat obat sakit kepala tapi penyakitnya batuk, itu tidak akan berefek. Jadi untuk menghindari efek-efek samping yang membahayakan, termasuk juga informasi tentang expired date-nya atau tanggal kadaluarsanya. Jadi hindari produk makanan, minuman atau obat yang sudah mendekati atau melewati batas kadaluarsa. Oke, next ya. Aprilia. Yes, ma'am. Okay, please read this slide. You should know what a label, blah blah blah. Okay. Oh ya, bentar. Oke, silakan. Time is yours. You should know what a label is used to give information about a product. Where usually put on the back of most product. Why? To know if the product is good to consume or not. Then which features of label? Language features of labels. 1. Terms used in the product. Serving size, servings per container, dosage, values. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan besok ada presentasi tak, jadi sekarang ayo bagi tugas. Iya, ayo Mi. Iya, ayo Mi. Pilih Maki, bagian mana yang kita mau dicari, komposisi kah, deskripsi kah, atau apa? Kalau saya bagian komposisi, dosis sama penyimpanan.
Kalau saya bagian nama produk, nutrisi, sama expire. Oke, berarti saya bagian deskripsi produk. Bagaimana, setuju ya semua? Iya, kalau saya setuju, Ji. Iya, kalau saya setuju, Ji. Oke, kalau setuju semua Maki, silahkan Mi cari informasi tentang yang kita pilih tadi. Nanti kalau selesai, kirim ke sini baru saya tulis menjadi satu. Iya. Iya. Okay, this is your test for your groups, the 3 groups, yeah. You will to give detailed information about the medicine, Antimo. Please give detailed information about the label this product of this medicine, from the name of product, composition, expired date, and etc. After that, you will to present in Google Room, okay? But before that, you must to translate to English for the. Yes, ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung kita akan melakukan presentasi besok, maka saya akan membagikan tugas agar presentasi besok bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama yang saya lakukan yaitu menyuruh teman-teman untuk mencari identitas label, mulai dari nama produk, obat, deskripsi, kandungan obat, harga obat, kadaluarsa, tanggal pembuatan, berat obat, dan peringatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Apa semuanya bisa untuk mencari identitas produk itu? Iya, bisa. Ya, bisa. Oke, nah untuk nama produk, obat, deskripsi, kandungan, dan harga, saya menyuruh Kevin untuk mencarinya, dan kadaluarsa, tanggal pembuatan, berat produk, peringatan, saya menyuruh Elvina untuk. Bagaimana cara mencari identitas produk tersebut? Bagaimana cara mencari identitas produk? Caranya, saya akan membagikan produk tersebut dan silahkan kalian baca dan cari sesuai tugas yang saya beri. Oke. Teman-teman, silahkan kalian cari identitasnya. Oke, kalau begitu saya akan menyebutkan identitas produk tersebut. Nama produk, Antimo Dimenhydronate. Kegunaannya untuk mengatasi mual, pusing, dan muntah akibat mabuk perjalanan. Deskripsi obat. Produk. Antimo merupakan salah satu obat yang berbentuk tablet yang berkhasiat untuk membantu mengobati mabuk, muntah, pusing akibat mabuk perjalanan. Obat ini diminum sebelum melakukan perjalanan jauh. Obat ini memiliki please discuss here. Give the detailed information about the product of Pocky, from the name of product, composition, and etc. ya. After that, please translate to Indonesia, and then you will to present in Google Room. Okay, understand? Yes, I understand, ma'am. Yes, I understand, ma'am. Yes, I understand, ma'am. Yes, I understand, ma'am.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berhubung kita akan mempresentasikan tentang produk makanan, yaitu tentang produk Poki, maka dari itu kita harus mencari bagian-bagian yang ingin dipresentasikan, mulai dari nama merek, fakta nutrisi, bahan, arahan ke kompor, nilai harian, barcode, tanggal kadaluarsa, jumlah atau isi, dan deskripsi bagian produk. Bagaimana kita mencari bagian-bagian produk itu? Iya, bagaimana? Saya tidak paham. Saya juga tidak paham. Kalian bisa mencari bagian-bagian produk yang saya sudah tugaskan sebentar pada bagian depan ataupun bagian belakang produk pada gambar di atas. Oke. Agar pekerjaan lebih cepat dan lebih mudah terselesaikan, saya akan membagi tugas masing-masing anggota kelompok ya. Jadi diharapkan untuk anggota kelompok agar mencari bagian-bagian produk yang telah saya tugaskan. Nama merek, deskripsi produk, dan fakta nutrisi saya tugaskan untuk Siti Marhaini. Bahan, jumlah isi, dan arahan ke kompor saya tugaskan untuk Nur Kalbi Lirhabia. Nilai harian, tanggal kadaluarsa, dan barcode saya tugaskan untuk Wahyudin. Sedangkan saya sebagai Aprilia Aziza Rahman bertugas untuk mempresentasikan produk setelah bagian-bagian produk sudah lengkap. Oke, sudah betul untuk pembagian tugas-tugasnya ya. Jadi dari masing-masing anggota kelompok, silahkan mencari informasi dari produk Poki yang tadi sudah share ke kalian. Dan satu kelompok atau satu orang dari per kelompok nanti akan presentasi di Google Meet. Oke, sampai ketemu di Google Meet ya. Silahkan bekerja. Oke, Bu. Nama merek, Poki, deskripsi produk, kerennya tanpa remah, manisnya pas, praktis, mudah dibawa, dan tidak belepotan di tangan. Fakta nutrisi tidak ada. Bahan tepung terigu, gula, minyak nabati, coklat bubuk, susu bubuk skim, mengandung antioksidan, coklat massa, penstabil, ekstrak malt, garam, dan lain-lain sebagainya. Jumlah isi 47 gram, arahan ke kompor tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Aprilia Aziza Rahman, a representative from Group 1, wants to present a product with the Poki brand from the results of my discussion with my product friends. First, I will start with the product name, which is Poki. Nutrition fats, total fat 12 grams, saturated fat 7 grams, fat 0 grams, dietary fiber 3 grams, sugar 23 grams, protein 6 grams. Ingredients: wheat flour, sugar, chocolate liquor, vegetable oil, whole milk powder, margarine, salt, artificial flavor, cocoa butter, and papain. Direction to store, not available. Daily values, not available. Barcode, yes, there is. Expired date, day 5, month 5, and year 2021. Amount contains 47 grams. Description, crispy, without crumbs, sweet, just right. Parenthetical, easy to carry. No messy in the hand. Thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 2. Here we will present the fourth product label, namely Sari Roti. Name of the product is Sari Roti.
Ingredients: white flour contains gluten, water, granulated sugar, shortening contains antioxidant, ascorbyl, flammate, mixed tocopherol, concrete. Emulsifier contains milk, presorbic acid, antioxidant acid. Decrease, salt, preservative, calcium propionate. The nutrition fact is total fat 3 grams, cholesterol 0 milligrams, saturated fat 1.5 grams, protein 6 grams, total carbohydrate 35 grams, dietary fiber 5 grams, sugars 4 grams, natrium 280 10 milligrams. Amount 555 grams. Storage to ensure and freshness of the product, store it in a cool and dry place. For a longer shelf life of the product, store in the refrigerator. Keep away from direct sunlight and strong smelling objects. Expired date. The expiration date is not clear, so it doesn't exist. Description of the product. Sari roti using the best and modern technology by prioritizing 3H principles, namely halal, hygienic, healthy. Maybe that's the presentation from EOS Group 2. Sorry if there are mistakes. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much Alika. Good job for your presentation. Sudah bagus ya ininya. Sudah betul apa yang dipresentasikan tadi semua tentang informasi detailnya dari Sari Roti. Okay, the last group, the third group, who wants to presentation to result discuss? The third group, kelompok 3, siapa yang mau presentasi? Ridwan, Bu. Oke, Rizwan. Silakan Rizwan, time is yours to presentation your result or discuss in your group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Introduce us from group 3 will do a presentation of drug labels. We are from group 3 of 3 consisting of Anida Magfiratul Hidayah, Emrit Sonat bin Nasar, and Elvina Arbania. Okay, Rizwan, please turn on your camera, please. Okay, good. You are handsome man here. Brand name Antimo dimenhydronate. Drug for formation sickness. The description: Antimo is one of the drug in the form of tablet that are efficacious to hangover, vomiting on the way. This drug is taken before traveling long distance. Content: to relieve hangover, vomiting on the way. Praise. Tadi sudah Ibu sudah bisa simpulkan bahwa kalian sudah paham tentang materi label tentang makanan, minuman, dan obat-obatan karena di hasil presentasi tadi 3 kelompok sudah mendeskripsikan atau sudah membawakan hasil presentasinya dengan sangat baik sekali. Oke, good job, very good. Thank you for your attention ya. Terima kasih untuk partisipasinya dalam presentasi hari ini. Jika demikian, ada pertanyaan tidak untuk masalah materi kita hari ini?
Any question? Ada pertanyaan? Nothing. Oke, nothing. Sudah cukup jelas? Yes, ma'am. Sudah dipahami? Yes, Yes, ma'am. Sudah dimengerti materinya? yes, ma'am. Sangat paham. Yes, Oke, ma'am. Yang lain bagaimana? Yes, ma'am. Paham sekali. Yes, ma'am. Paham. Oke, jika sudah cukup jelas, sudah dimengerti, sudah paham, kita lanjut ke ini ya. Ibu mau tes kemampuannya dalam pemahaman materi. Ibu kasih kuis ya, atau evaluasi. Seperti biasa, kita gunakan aplikasi kuis Wordle. Oke, ini ada Ibu berikan linknya ya. Mem kasih linknya. Betul. Oke, where do people probably find this label? Di mana kemungkinan orang-orang menemukan label tentang ini, label tentang informasi ini. Sorry. Nomor 2 dulu ya. Di mana ini jawabannya apa? On food label. Oke, on food label. Tunggu. Sudah selesai, finish for the quiz or evaluation for today. Tadi sudah ada hasilnya yang kita sudah dapatkan dari ranking 1 sampai 5 ya. Yang paling cepat Aprilia dan Aprilia Sesarahman. Oke, congratulations Aprilia for your achievement for today to our material. And Yes, for the ma'am. others, thank you for your participation to join the quiz. Who wants to speak up to summary for our lesson today? Siapa yang apa yang bisa kita simpulkan atau siapa yang mau berbicara tentang kesimpulan apa yang bisa ditarik dari pelajaran hari ini? Kesimpulan saya dengan kita mempelajari bagian-bagian produk, kita bisa mengetahui kualitas produk, informasi detail, tanggal expired, dan bahan-bahan yang bisa kita hindari. Misalnya kita mempunyai alergi, bisa kita lebih tepatnya pada ingredients atau nutrition facts-nya juga. Kita bisa juga mengetahui bagian deskripsi atau kadaluarsanya. Terima kasih. Before we leave in the Google Meet, we start to close pray ya. Kita berdoa dulu. Oke, pray begin. Oke, pray finish. Baik. Nah, terima kasih untuk partisipasinya hari ini dan atensinya. Semoga pelajaran kita hari ini ada manfaatnya dan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari nanti ya. Oke, Ibu tutup untuk Google Meet-nya ya, pertemuan daring kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a nice day. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.